Melahirkan anak bos arogan. Part 29. Kejujuran. Sarah kini membuktikan kalau kelembutan mampu meluluhkan hati yang sangat keras. Cinta dan pengorbanannya selama ini telah berhasil meruntuhkan kebencian dan kekasaran Wisnu. Laki-laki itu justru kini sangat bahagia berada di sisi Sarah. Wisnu telah menyadari apa yang dia rasakan terhadap Sarah. Dia dengan sepenuh hati bersedia menerima wanita itu sebagai pendamping hidup dan melupakan masa lalu yang pernah membuatnya terluka. Dia bahkan berjanji pada diri sendiri akan membahagiakan Sarah. Kadang cinta itu memang unik. Wanita yang dulu selalu bersemayam di hati Wisnu kini telah memiliki pendamping hidup yang mencintainya. Sementara Wisnu justru jatuh dalam pelukan istri yang dulu sangat dia benci. Sayang, aku boleh nanya sesuatu? Tanya Wisnu setelah selesai memadu kasih dengan Sarah. Mau nanya apa, Mas? Kenapa dulu kamu nangis setelah menjalankan kewajiban sebagai istri? Padahal saat itu, aku tahu kalau kamu udah memiliki cinta untukku. Aku juga gak melakukan kekasaran lagi padamu. Wisnu sudah lama ingin menanyakan hal itu kepada Sarah. Sarah pun mengaku sedih saat itu karena Wisnu masih berhubungan dengan Sandra. Kala itu, Sarah merasa kalau suaminya tersebut juga memadu kasih dengan Sandra. Setelah mendengar pengakuan Sarah, Wisnu pun langsung mendekapnya. Aku gak sekotor itu, sayang. Walaupun saat itu aku masih mencintai Sandra, tapi aku tetap ingat punya istri. Sarah bahagia mendengar penuturan Wisnu. Sarah akui kalau dirinya pernah merasa jijik setelah mengetahui apa yang Wisnu lakukan bersama Sandra di masa lalu. Namun, cinta Sarah mampu mengalahkan kekecewaannya. Dia pun akhirnya melupakan hubungan tidak pantas yang pernah Wisnu lakukan dengan Sandra. Dia berpikir bahwa semua orang memiliki masa lalu. Dia dengan ikhlas tetap mencintai ayah dari anaknya. Maaf, Mas, saat itu saya belum mampu untuk bersikap lebih dewasa. Sekarang, saya tidak mempermasalahkan apa yang pernah terjadi antara kalian berdua. Saya tulus mencintai Mas. Wisnu makin terharu mendengar pengakuan Sarah. Dia pun mendaratkan ciuman di dahinya. Terima kasih atas cintamu, sayang. Oh ya, kenapa kamu gak bilang kalau kamu ingin kuliah? Wisnu kembali mengingat apa yang ibu mertuanya sampaikan saat Sarah masih koma. Apa karena kamu takut? Maaf, Mas. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku tidak bersyukur memiliki istri seperti kamu. Hanya egois yang selalu memenuhi perasaanku. Aku tidak memberikan kesempatan pada istriku untuk menyampaikan keinginannya. Wisnu sangat menyesal dengan apa yang dia lakukan terhadap Sarah selama ini. Mas gak salah. Untuk sekarang saya ingin fokus dampingin Wira, menyaksikan pertumbuhannya. Setelah dia mulai besar, saya akan mempertimbangkan lagi untuk kuliah. Sarah memberikan jawaban yang membuat Wisnu terharu. Kita bisa menggunakan jasa babysitter, sayang. Enggak, Mas. Saya ingin melakukannya sendiri. Sarah tidak menyetujui saran Wisnu. Ya udah, terserah kamu aja. Tapi kalau tiba-tiba kamu hamil anak kedua, gimana? Wisnu menggoda Sarah. Gak apa-apa, Mas. Rencana untuk kuliah ditunda lagi. Aku terharu, sayang. Ternyata kecantikan istriku gak hanya di luar. Dalamnya juga luar biasa. Aku mencintaimu, bidadariku. Wisnu makin bersyukur memiliki pendamping hidup seperti Sarah. Saya hanya melakukan tugas sebagai seorang ibu, Mas. Gadis yang dulu aku sebut sebagai anak ingusan ternyata sangat dewasa dan pengertian. Wajar kalau akhirnya aku luluh dan berlabuh pada cintamu. Itu karena kita ditakdirkan untuk berjodoh. Gak sia-sia dulu aku mengikuti kegiatanmu dan ingin tahu tentangmu. Apa, Mas?
Sarah tidak mengerti arah pembicaraan Wisnu. Udah sayang, lupain aja. Nanti takutnya aku semakin memujimu. Wisnu ingin membuat Sarah penasaran. Apalagi yang Mas sembunyikan dari saya? Nanti aku pasti ceritakan. Wisnu mencium tangan Sarah. Aku mandi dulu ya sayang. Dia pun beranjak menuju kamar mandi. Rasa penasaran akhirnya menghampiri Sarah. Dia merasa kalau Wisnu kini menyembunyikan sesuatu. Namun, dia berusaha untuk yakin kalau sesuatu yang belum dia ketahui saat ini bukan hal serius yang akan mengusik kehidupan rumah tangganya. Dia juga yakin kalau Wisnu yang dulu dan sekarang sangat berbeda. Dia percaya kalau suaminya itu benar-benar telah berubah dan kini sangat mencintainya dan anak mereka. Dia berusaha berpikiran positif. Hari ini, keluarga Wisnu sangat bahagia. Pak Wildan dan Bu Siska sangat bersyukur karena putri bungsu mereka telah menemukan sang pujaan hati. Dia tidak lain adalah Jessie. Wajah wanita itu berseri-seri, bersanding dengan Kevin di pelaminan. Wisnu dan Sarah pun menghampiri pasangan yang baru resmi menjadi suami istri tersebut. Wisnu tidak pernah menyangka kalau sahabat karibnya kini berstatus sebagai adik iparnya. Kevin telah memilih Jessie sebagai pendamping hidupnya. Selamat ya Pak Kevin. Sarah menjabat tangan Kevin. Wisnu bingung melihat Sarah. Dia tidak mengerti kenapa wanita itu tidak menyadari status Kevin yang kini telah menjadi adik ipar mereka. Sarah masih tetap memberikan sapaan yang sama seperti saat menjalankan praktik kerja lapangan di kantor keluarga Wisnu kala itu. Kamu itu lucu sayang. Kevin itu sekarang adik ipar kita. Panggil nama aja. Wisnu merangkul pinggang Sarah, sementara Kevin dan Jessie tersenyum. Tapi Mas, Wisnu menempelkan jari telunjuk kanannya ke bibir Sarah. Gak ada tapi-tapi, gak boleh ngeyel. Kevin menepuk bahu Wisnu. Kalian itu pasangan lucu dan unik. Yang satu masih ingusan, sedangkan yang satunya ngaku benci, tapi cinta. Ingusan? Wajah Sarah kesal mendengar ucapan Kevin. Iya, dulu suamimu selalu bilang gak akan jatuh cinta sama anak ingusan. Karena saat itu, dia mengaku hanya mencintai masa lalunya. Kevin mengingat apa yang selalu Wisnu ucapkan dulu. Jangan buka kartu bro. Wajah Wisnu memerah karena menahan malu. Ternyata ucapannya hanya di mulut, Rah. Dia bela-belain bayar orang untuk ngikutin semua kegiatan kamu. Walaupun magang udah selesai. Sarah terkejut mendengar penuturan Kevin tentang Wisnu. Maksudnya? Sarah bingung. Bukan hanya itu, Rah. Dia juga gak terima kalau kamu dekat dengan cowok lain. Suara Reno menimpali ucapan Kevin. Dia berjalan ke arah Sarah bersama Tasya. Sarah bingung melihat kedekatan Reno dan Tasya. Padahal selama ini, sahabatnya tersebut tidak pernah bercerita tentang Reno. Berbeda dengan Wisnu, yang telah mengetahui hubungan adik sepupunya tersebut dengan Tasya. Kakak gak perlu khawatir lagi. Aku sudah menemukan tambatan hatiku. Aku mencintai sahabat Sarah, Tasya. Kami bahkan udah jadian. Reno memberikan informasi tersebut kepada Wisnu sebulan yang lalu. Dia menjelaskan kedekatannya dengan Tasya. Berawal dari pertemuan mereka di rumah sakit ketika Sarah koma. Wisnu sangat lega karena Reno telah mencintai wanita lain. Dia tidak menaruh dendam lagi kepada adik sepupunya tersebut. Dia juga berusaha menghapus rasa cemburu yang selama ini menyelimuti hatinya. Kamu di sini, Syah? Kamu kenal dengan Kak Reno? Sarah langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Tasya. Mereka pun berpelukan. Iya, Rah. Dia telah mencuri hatiku. Tasya memberikan jawaban, lalu melepas pelukan. Ternyata kamu sekarang dekat dengan sepupu suamiku. Aku senang, Syah. Pantas aja kamu gak bersama Ray. Emang kamu ngundang dia? Enggak sih.
Kamu juga nggak undang aku. Aku kesini karena Mas Reno yang ngajak. Maaf sih ya. Sarah pun menangkupkan kedua telapak tangannya sambil meminta maaf kepada Tasya. Udah, nggak apa-apa. Santai aja. Sarah kini sangat bahagia melihat keakraban Wisnu dan Reno. Sikap yang ditunjukkan kedua laki-laki itu akhirnya kembali seperti dulu. Namun, Sarah masih bingung dan berpikir keras atas apa yang Reno dan Kevin sampaikan tentang Wisnu. Rasa penasaran itu berusaha dia pendam hingga acara pernikahan Jessie selesai. Kini, dia tidak mampu lagi menyimpan rasa ingin tahunya setelah berada di kamar. Saat Wira telah tidur, Sarah pun langsung bertanya kepada Wisnu. Mas, apa maksud ucapan Kevin dan Kak Reno? Wisnu tidak ingin mengelak sama sekali karena dia juga telah berjanji akan menceritakan semuanya kepada Sarah. Janji itu dia ucapkan di depan wanita yang dia cintai tersebut saat masih koma. Aku akan jujur sayang, aku sudah janji akan menceritakan semuanya padamu. Tapi mulai sekarang jangan panggil Reno dengan sebutan Kak. Iya, walaupun usia kamu lebih muda dari dia, kamu tahu kalau dia adik sepupuku. Iya mas. Wisnu pun mulai bercerita. Semenjak mengenal Sarah, dia tidak terima jika wanita itu dekat dengan laki lain. Dia mengaku memiliki perasaan yang berbeda untuk Sarah, tetapi berusaha menolak dan meyakinkan hatinya hanya untuk Sandra. Wisnu mengaku selalu mengikuti kegiatan Sarah walaupun telah menyelesaikan kegiatan praktik kerja lapangan kala itu. Dia menyewa seseorang untuk mengetahui perkembangan Sarah hingga akhirnya mengetahui kecelakaan nahas yang menimpa ayah mertuanya. Walaupun Wisnu memiliki perasaan lebih terhadap Sarah, tetapi dirinya tetap berbuat kasar. Dia selalu menanamkan dalam hatinya bahwa wanita yang dia cintai hanya Sandra. Oleh karena itu, meskipun sudah menikahi Sarah, dia tetap menganggap istrinya itu sebagai penghalang dalam hubungannya bersama Sandra. Besarnya cinta yang Wisnu miliki terhadap Sandra telah membuatnya tega menyiksa Sarah. Kekesalan yang dia rasakan atas menghilangnya Sandra dengan sengaja dia lampiaskan kepada Sarah. Dia berusaha menolak perasaan berbeda untuk istrinya itu. Perasaan lebih yang dia miliki terhadap Sarah akhirnya makin hilang sejak Sandra kembali hadir. Dia pun ingin berpisah dengan Sarah dan berniat menikahi Sandra. Namun, semua keinginan itu sirna setelah mengetahui Sarah hamil. Dia juga tidak terima saat Reno memberikan perhatian kepada istrinya itu. Maafin aku sayang. Selama ini, aku terlalu sering menyakitimu. Aku berusaha menutup perasaanku karena tidak ingin berpaling dari masa laluku. Tapi, ternyata takdir berpihak pada kita. Pada kenyataannya, kamu yang telah menjadi ibu dari anakku. Sarah tidak kuasa mendengar semua penjelasan Wisnu. Tanpa diminta, air matanya akhirnya jatuh membasahi pipi. Saat Mas menyakiti saya merasa kalau Mas tidak memiliki cinta untuk saya. Sarah sangat sedih setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Itu gak benar sayang. Aku bahkan sangat cemburu saat laki-laki lain mendekatimu. Kamu gak tahu bahwa hampir semua karyawan di kantor menaruh hati padamu. Reno juga mengaku mencintaimu. Terus, aku sangat kesal ketika temanmu mengantarkanmu ke kantor saat magang. Wisnu mencium jemari Sarah, lalu mengusap air matanya. Kak Reno, maksud saya Reno. Dia tidak mungkin mencintai saya. Dia udah punya Tasya. Sarah tidak mengerti dengan maksud Wisnu tentang Reno. Sebelum mereka jadian, Reno mengaku langsung padaku kalau dia mencintaimu. Saat itu, aku sangat marah padanya. Wisnu kembali memberikan penjelasan kepada Sarah. Saya berharap semoga hubungan kalian kembali akur seperti dulu lagi. Sarah berharap agar keakraban Wisnu dan Reno kembali terjalin. Iya sayang, itu pasti.
Terus, laki-laki yang antar saya ke kantor waktu magang namanya Ray. Dia udah sering ngungkapin perasaannya, tapi selalu saya tolak. Terima kasih karena kamu menolaknya. Berkat penolakan itu, akhirnya gadis ingusan yang telah bersemayam dalam hatiku kini mendampingi hidupku. Aku sangat mencintaimu, sayang. Wisnu pun mencium puncak kepala Sarah. Kenapa Mas kembali menyebut saya anak ingusan? Sarah sedikit kesal terhadap Wisnu. Ternyata sekarang bukan anak ingusan lagi, tapi udah punya anak. Anaknya sekarang berusia 4 bulan. Tampan banget. Wisnu menyunggingkan senyumnya. Wisnu sangat bahagia karena telah berhasil mengungkapkan semua kejujuran di depan Sarah. Kini, dia merasa menjadi suami paling beruntung karena memiliki istri seperti Sarah. Hatinya sangat tenang karena tidak menyimpan kebohongan lagi tentang apa yang terjadi di masa lalu.